Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, izinkan saya melanjutkan keterangan dari kitab hadis yang pernah saya sampaikan pada 2 kali pertemuan, yaitu kitab Jami' al-Ahadits al-Qudsiyah karangan Abu Abdurrahman As-Sibabiti. Pada pertemuan terakhir saya sampaikan tentang betapa istimewanya kalimat la ilaha illallah menyelamatkan Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam dan melepaskan hubungan antara dirinya dan orang tuanya akibat perbedaan keimanan. Jadi dalam hadis itu bagaimana Sayyiduna Ibrahim mengharapkan kiranya agar ayahnya Azar diberi ampunan oleh Allah. Namun kata Allah, innahu laisa min ahlik, bahwa sesungguhnya dia tidak termasuk dalam keluargamu, akan tetapi ia adalah, diibaratkan dalam hadis itu, debu yang menempel di rambut atau debu yang menempel di kaki dan harus dilepaskan, dipisahkan. Bagaimana hubungan darah, hubungan kekerabatan darah bisa terputus ketika berbeda keimanan, berbeda keyakinan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana dalam kaidah waris dan mawaris, ketika hubungan kekeluargaan tidak dapat saling waris mewarisi ketika berbeda agama. Orang tua di antara ahli warisnya ada yang berbeda agama, maka orang tua yang meninggal, anaknya yang berbeda agama tidak berhak mewarisi. Sementara dalam kaidah fikih, ketika ada seorang ahli waris, seorang mayit yang meninggal punya harta warisan, namun tidak ada di antara ahli waris yang ada yang berhak menerima, maka kaum muslimin atas nama saudara seagama berhak menerima waris itu. Itu menunjukkan bagaimana hubungan darah dikalahkan dengan hubungan keimanan. Hubungan iman jauh lebih dekat dibandingkan hubungan darah. Bapak ibu-ibu, itu penyambung dari keterangan kita pada pertemuan terakhir, bagaimana Ibrahim mengharapkan agar kiranya ayahnya diberi ampunan, namun Allah katakan dia bukan bagian dari keluargamu karena sudah berbeda keyakinan. Kita berharap kiranya keluarga kita, orang-orang yang di bawah kekerabatan kita, Allah anugerahkan sifat istiqamah, tetap dalam keadaan iman dan Islam, sehingga tidak terputus kekerabatannya dengan kita dari dunia sampai di akhirat, insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk bab kedua, tsaniyan ma warada fi fadli la ilaha illallah. Bab kedua yang menceritakan tentang fadilah keistimewaan kalimat la ilaha illallah. Banyak hadis, ada beberapa hadis yang kedudukannya dhaif jiddan, tapi ada yang kedudukannya dhaif akibat majhul salah seorang rawinya. Saya sampaikan hadisnya, Walis Syirazi an Ali, aidan diriwayatkan dari Imam Syirazi, riwayat dari Ali ibni Abi Talib radhiyallahu an karramallahu wajhah. Beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, hadis qudsi, anallahu la ilaha illa ana man aqarra li bitauhidi dakhala khisni wa man dakhala khisni amina min azabi. Di dalam kitab Kanzul Ummal juz 1 hadis ke-127. Dalam kitab hadis Al-Ittihafat halaman 54,
bahwasanya Nabi Muhammad SAW Allah berfirman, Allah berkata, Anallahu la ilaha illa ana, sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Man aqarra li bit tauhid, orang yang mengikrarkan, mengumumkan kepadaku bit tauhid, dengan keesaan aku, kata Allah, dakhala hisni, maka orang-orang yang sudah mengumumkan ketauhidan aku itu, kata Allah, dakhala hisni, masuk ke dalam perlindunganku, masuk di dalam bentengku. Wa man dakhala hisni, maka orang yang sudah masuk ke dalam perlindunganku, amina min azabi, maka dia pasti aman dari azabku, terbebas dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadis ini mengatakan man aqarra li bit tauhid, orang yang mengikrarkan, mengakui dan meyakini tentang tauhidnya Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan masuk ke dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah masuk ke dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selamat dari azab Allah dari dunia sampai di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, orang-orang yang bertauhid kepada Allah akan aman dari azab Allah di dunia sampai di akhirat. Ustaz, timbul pertanyaan, mengapa di dunia wong Islam, wong yang beriman ini pecahnya susah nih hidupnya? Diuji dengan azab, diuji dengan bala, gempa bumi segala macam. Apakah tidak bertentangan dengan hadis itu? Sesungguhnya bala musibah yang diderita oleh orang-orang yang beriman bukan azab dari Allah, akan tetapi nikmat yang dilipat gandakan oleh Allah. Mengapa? Karena kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min, orang yang beriman itu dalam segala urusan yang Allah timpakan kepada mereka pasti akan mendatangkan kebaikan bagi mereka. Jika seandainya diuji dengan nikmat, syakara, dakhala jannata bihi. Orang yang beriman diberi nikmat, dia bersyukur, maka dia masuk surga dengan syukur itu. Namun ketika diuji dengan bala, idza ibtala, kalau diuji dengan bala, musibah, sabara bihi, dia bersabar dengan ujian itu, dakhala jannata bihi, dan dia juga pasti masuk surga dengan kesabaran itu. Maka kata Rasulullah di awal hadis itu, ajaban, merupakan perkara yang menakjubkan bagi orang yang beriman, apapun yang Allah timpakan kepada mereka, buahnya pasti surga. Maka azab, bala, bala, musibah, bencana yang Allah timpakan, Allah ujikan kepada orang-orang yang beriman, bukan azab nyebutnya, tapi ujian dari Allah untuk meningkatkan kualitas keimanan. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang dimaksud dengan amina min azabi berupa azab Allah, kemurkaan Allah, amarah Allah untuk orang-orang yang tidak beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi tidak ada pertentangan dengan apa yang kita alami saat ini, seolah-olah umat Islam ini terbelakang, umat Islam ini rendah kualitas ilmunya, rendah kemampuan ekonominya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mana negara mayoritas Islam yang masuk negara modern yang betul-betul diakui? Hampir mayoritas kita termasuk negara ketiga, Bapak Ibu ya, negara berkembang. Negara mayoritas Islam, negara berkembang atau bahkan negara miskin. Tapi sesungguhnya itu bukan menunjukkan pertentangan dengan hadis ini, karena dalam keyakinan kita kaya miskin itu bukan level di hadapan Allah, bukan melambangkan ketinggian kita di hadapan Allah. Kaya itu ujian, miskin juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi tidak ada pertentangan dengan fenomena yang kita hadapi, karena fenomena kesusahan hidup yang kita hadapi adalah peningkat kualitas keimanan kita, menambah keimanan kita. Namun dengan kepastian tauhid yang kita miliki, kita simpan sampai kita mati, kita pasti akan aman dari azab Allah kelak di akhirat.
Diselamatkan Allah dari azabnya, murkanya hari itu. Bapak ibu-ibu, itu fadilah keistimewaan yang pertama, orang yang menjaga kalimat tauhid di dalam dirinya, mendawamkan kalimat tauhid, bawa tauhid tadi sampai mati, maka orang ini masuk dalam perlindungan Allah, diselamatkan dari azab Allah hari itu. Selanjutnya dalam bentuk kalimat yang berbeda tapi maknanya sama, riwayat Ibnu Najjar an Anas bin Malik. Qala Allah berfirman, la ilaha illallahu hisni, bahwa sesungguhnya kalimat la ilaha illallah adalah bentengku, kata Allah. Man qalaha amina azabi, orang yang mengatakan kalimat itu maka dia aman dari azabku. Jadi kalimat la ilaha illallah bukan cuman ungkapan, tapi adalah perlindungan yang Allah berikan untuk kita. Ketika kita mengatakan kalimat itu, maka itu menjadi benteng bagi kita dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu beberapa, sebenarnya ada 4 atau 5 hadis yang maknanya hampir sama, tapi 3 yang lain derajat hadisnya sangat dhaif, tapi maknanya hampir menyamai. Contohnya salah satunya riwayat Ibnu Atsakir an Ali bin Abi Thalib, haddatsani Jibril faqala yaqulullah, sesungguhnya kata Rasulullah, Jibril berkata kepadaku, ia berkata yaqulullah, Allah berkata la ilaha illallah hisni, bahwa sesungguhnya kalimat la ilaha illallah adalah perlindunganku. Faman dakhala hisni amina min azabi, orang yang sudah masuk ke dalam perlindunganku maka dia aman, selamat dari azabku. Maknanya hampir sama, tapi hadis yang terakhir ini kedudukannya sangat lemah, dhaif jiddan. Bapak ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya bercerita juga tentang keistimewaan kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Bazzar dari Abu Hurairah. Lil Bazzar an Abi Hurairah, rawiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, inna lillahi tabaraka wa ta'ala amudan min nurin baina yadayil arsh, bahwa sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memiliki tiang penyangga arasnya. Jadi aras Allah itu memiliki tiang penyangga, amud. Fa idza qala al-'abdu, ketika seorang hamba mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jadi Allah berdiam di arasnya, dan aras itu tegak di atas tiang-tiang aras. Ketika seorang hamba mengucapkan kalimat la ilaha illallah di bumi, ihtazza zalikal amud, maka tiang-tiang itu bergetar, bergoncang mendengar bacaan kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh hamba di muka bumi. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah berkata kepada tiang itu, uskun, mantap, jangan bergerak, jangan bergoyang, jangan bergoncang. Fayaqul, maka tiang itu menjawab kepada Allah, kaifa askun walam taghfir liqailiha, ya Allah, bagaimana mungkin aku akan mantap, aku akan diam sebelum engkau memberi ampunan kepada orang yang mengatakan kalimat itu. Fayaqul, maka Allah berkata, inni qad ghafartu lahu, maka aku sudah mengampuni orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fayaskun inda dzalika, maka tiang itu yang bergetar tadi diam, mantap setelah memastikan Allah memberikan ampunan kepada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dzakarahu al-Mundhiri fit targhib wa tarhib. Hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Mundhiri di dalam kitabnya Targhib wa Tarhib juz 2 halaman 698. Bapak ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini kembali menjelaskan betapa istimewanya zikir kalimat thayyibah la ilaha illallah, bahkan tiang arsy Allah bergetar. Ya jangan dipahami literal, Pak ya. Jangan dipahami literlek. Kayak kita lah berpikir
Tiangnya dari kayu apa dari beton, ngapu pacak bergoyang model mah itu. Jangan-jangan cakar ayamnya kurang besar. Macam-macam pula kayak pikiran kita. Bapak Ibu ya. Tapi ini melukiskan tentang tamsil betapa istimewanya kalimat la ilaha illallah sehingga singgasana Allah bergoncang. Nah, itu gambarannya Bapak Ibu ya. Jadi tidak usah mak mano ceritanya. Ini punya jangan-jangan tukang moro penimbung muatnya ini. Ngapo lanjut. Karena panjang netak pendek nyambung. Ya Bapak Ibu ya. Bila kaib, bila takyib, tidak perlu diperjelas lagi bagaimana mengapa itu terjadi. Ini hanya melambangkan tentang betapa istimewanya kalimat la ilaha illallah sehingga makhluk Allah yang namanya ars ini goncang. Bapak Ibu ya. Banyak kita temukan tamsil yang lain. Contoh misalnya ketika doa anak yatim, ketika doa orang yang dizolimi, itu kan bergoncang juga arasy. Ketika ada orang yang zalim dengan anak yatim, tembus sampai ke langit, goncang arasnya Allah. Bukan karena arasnya Allah itu ecek-ecek, mudah nian goncang, bukan. Betapa dekatnya Allah dengan orang-orang yang dizolimi, betapa dekatnya Allah dengan anak-anak yatim, betapa dekatnya Allah dengan orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia ada di dunia tapi kontak batinnya sampai menggoncangkan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita tanamkan. Jadi bukan cerita tentang arasnya ngapu pacak goncang itu. Bapak, ibu-ibu, melambangkan betapa besarnya, betapa istimewanya kalimat la ilaha illallah yang kita punya. Selanjutnya qala Musa an-nabi. Jadi ini perkataan Musa berdialog dengan Allah. Di antara keistimewaan Nabi Musa, Nabi Musa ini adalah di antara nabi yang pacak ngomong langsung dengan Tuhan. Maka dia dijuluki kalimullah, orang yang sering berbicara kepada Allah. Yang punya sebutan gelar kalimullah itu ada 3 cuman Pak. Musa, Adam, dan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berdialog langsung dengan Allah tanpa ada penyampai, tanpa ada malaikat sebagai perantara, yang berdialog langsung dengan Allah. Dalam cerita Nabi Adam berdialog langsung dengan Allah saat di surga. Nabi Musa sering didatangi suara saat dia masih tinggal di dunia. Nabi Muhammad bertatapan langsung dengan Allah saat berjumpa di arasy-Nya ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Cuman yang kita kenal istilah gelar kalimullah itu hanya kepada Musa. Sesungguhnya ada 3 orang, 3 nabi yang diajak langsung berdialog dengan Allah tanpa perantara. Nah, ini bercerita tentang dialog Musa kepada Allah. Min hadisi Abi Sa'id Al-Khudri. Riwayat Abi Sa'id Al-Khudri, akhbarana Abdul Wahid ibnu Ahmad Al-Malihi anna Abu Mansur As-Sam'ani haddatsana Abu Ja'far Ar-Rayyani haddatsana Hamid ibnu Zanjawih haddatsana Abu Al-Aswad haddatsana Ibnu Lahiyah an Darraj Abi Samah an Abi Al-Haisam an Abi Sa'id Al-Khudri. Sampai di sini Abu Sa'id Al-Khudri adalah sahabat Rasulullah yang berjumpa dengan Rasulullah. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Musa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi Musa pernah berkata kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, alimni syai'an adzkuruka bihi au ad'uka bihi. Ya Allah, ya Tuhanku, ajarkan kepadaku satu kalimat, dengan kalimat itu aku bisa mengingatmu, dan dengan kalimat itu aku bisa berdoa minta kepadamu. Faqala, maka Allah berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, qul, wahai Musa, katakan la ilaha illallah. Jadi Nabi Musa minta kepada Allah, enjuk aku amalan, dengan amalan itu aku pacak mengingatmu, dan dengan amalan itu doaku dikabulkan. Maka Allah berkata, katakan kalimat ini. Apa kalimatnya? La ilaha illallah. Faqala, namanya Musa, wong cerdas, galak berdialog, galak berdebat. Faqala, ya Rabb, wahai Tuhanku,
kullu ibadika yaqulu hadza. Kalau itu tidak istimewa ya Allah. Ngapa? Karena seluruh hambamu nyampaikan kalimat itu. Karena seluruh hambamu ngomong dengan kalimat itu. Mengungkapkan zikirnya dengan kalimat itu, minta menggunakan kalimat itu. Jadi bukan spesial untuk aku. Nabi Musa itu minta kalimat atau wirid atau zikir yang spesial untuk dia, yang membangun hubungan yang dekat dengan dia antara Nabi Musa langsung kepada Allah. Kalau kalimat la ilaha illallah, seluruh hamba mengucapkan kalimat itu, kata Nabi Musa. Maka Allah berkata, Nabi Musa melanjutkan, innama uridu syai'an takhussunu bihi. Ya Allah, aku minta kalimat, aku yang kumaksud itu kalimat yang khusus untuk aku. Zikir yang khusus untuk aku. Maka Allah berkata, ya Musa, wahai Musa, lau anna samawati sab'i wa amirihinna ghairi wal ardina sab'a wudi'a fi kifatin. Wahai Nabi Musa, kalau seandainya langit yang 7 dan seluruh makhluk yang jagonyo selain aku, kata Allah. Artinya langit yang 7 beserta ruh para nabi, malaikat, makhluk yang ada di langit 7 itu selain dari Allah, ghairi wal ardina sab'a, dan 7 lapis bumi beserta makhluk yang ada di dalamnya, wudi'na fi kifatin, diletakkan 7 lapis langit bumi, 7 lapis langit dan bumi itu beserta seluruh yang ada di dalamnya, di dalam satu timbangan, di dalam satu tempat. Wala ilaha illallah, sedangkan di sebelahnya, di tempat yang kedua, kalimat la ilaha illallah diletakkan. Jadi ibaratnya dacing, satu sebelah kanan ini diletakkan dunia dan seisinya beserta langit dan seisinya. Sementara di timbangan yang sebelah, kalimat la ilaha illallah diletakkan sendiri, lamalati bihinna la ilaha illallah. Maka lebih beratlah kalimat la ilaha illallah dibandingkan dengan langit dan bumi beserta isinya. Betapa istimewanya kalimat la ilaha illallah. Nabi Musa minta kalimat yang khusus untuk aku, yang membangun keharmonisan aku dengan engkau ya Allah. Allah katakan, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah yang ada di mulut kita masing-masing ini adalah merupakan kalimat istimewa kita langsung dengan Allah. Zikir yang paling agung, Bapak Ibu ya, zikir yang paling istimewa. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka Bapak-bapak, ibu-ibu, ini penegasan kembali kepada kita untuk mendawamkan, menjaga kalimat la ilaha illallah. Nah, lanjutannya tentang betapa istimewanya kalimat la ilaha illallah. Allah katakan di antara keistimewaan, ini ada beberapa hadis, saya baca saja dulu, nanti baru saya terangkan Pak ya. Hadisnya pendek tapi menjelaskan tentang keistimewaan kalimat la ilaha illallah. Ada 5 hadis. Yang pertama dari Ibnu Asakir dari Anas bin Malik, idza qala al-'abdu asyhadu an la ilaha illallah, ketika seorang hamba mengatakan kalimat la ilaha illallah, maka Allah berkata, qala Allah, ya malaikati, wahai malaikatku, alima 'abdi annahu laisa lahu rabbun ghairi, hambaku yang mengucapkan kalimat itu mengetahui bahwa tiada Tuhan kecuali aku, ushhidukum anni ghafartu lahu, maka kalian menjadi saksi aku sudah mengampuni hamba yang mengucapkan kalimat syahadat tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Lid-Dailami, dari Imam Dailami, dari Anas bin Malik juga, yaqulullah azza wa jalla, Allah berkata, qarribu ahla la ilaha illallah, malaikat dekati hambaku yang biasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dekati atau maknanya dekatkan hambaku yang sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mengapa? Min dhilli arsy,
ajak untuk berteduh di bawah bayang-bayang arasku. Mengapa? Fa inni uhibbuhum, karena aku cinta kepada mereka. Itu hadis yang kedua. Selanjutnya hadis yang ketiga, Imam Dailami juga dari Anas bin Malik, auhallahu ta'ala ila Musa ibni Imran, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa ibnu Imran, inna fi ummatihi larijalan, sesungguhnya di antara umat Nabi Musa itu ada beberapa orang laki-laki, yakumuna ala kulli syarafin wa wadin, setiap kali mereka sampai di tempat yang tinggi atau sampai di tempat yang rendah, maksudnya dimanapun mereka berada, yunaduna bi syahadatin alla ilaha illallah, mereka senantiasa memanggil aku, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jazauhum alayya jazaul anbiya, maka kedudukan mereka akan aku tinggikan derajat mereka sebagaimana derajatnya para nabi. Hadis yang ketiga. Selanjutnya hadis yang keempat, juga riwayat Imam Dailami dari Abi Sa'id Al-Khudri, maktubun ala babil jannah, tertulis di atas pintu surga kalimat la ilaha illa ana. Jadi di pintu surga itu di pucuk dalam hadis ini tertulis kalimat la ilaha illa ana. La u'adzibu man qalaha. Maka Allah berkata, orang yang mengucapkan kalimat itu tidak akan aku azab, kata Allah. Kemudian hadis yang terakhir dari Ismail ibni Abdul Ghafir Al-Farisi fil Arba'in an Ibni Abbas, riwayat Ibnu Abbas, maktubun alal arsh, tertulis di atas arasy-Nya Allah. Kalau tadi kan tertulis di pintu surga, kalau ini tertulis di arasy-Nya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat yang tertulis di arasy-Nya Allah itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Allah berkata, la u'adzibu man qalaha, orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat ini maka tidak akan aku azab, kata Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, 5 hadis yang terakhir yang saya sampaikan. Pertama, orang yang mengucapkan kalimat persaksian, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Allah berkata, wahai malaikatku, orang yang mengucapkan kalimat ini, orang yang memahami bahwa cuman aku yang berhak disembah, cuman aku Tuhannya, maka kalian menjadi saksi. Orang yang mengucapkan kalimat ini dengan persaksian tentang tauhidnya Allah, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah, diampuni oleh Allah dosanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang menarik Bapak Ibu ya, dalam riwayat Ad-Dailami dari Anas bin Malik, ketika di padang mahsyar nanti, Bapak Ibu, ada yang tahu berapa lama kita bakal tinggal di padang mahsyar? 50.000 tahun lebih. Kita bakal ditegak ke Allah, kena panjing di padang mahsyar, Bapak Ibu. Bukan duduk. Tidak baca sambil ngopi, sambil ngeteh, tidak baca. Ngapa? Hari itu kena tegak gitu, 50.000 tahun lebih. Tidak makan, tidak minum, tidak baca istirahat, tidak baca berteduh dari panasnya azab Allah. Hari itu matahari sekilan, ada yang ngatur sejengkal, ada yang mengatakan 2 kilo dari kepala gitu. Bapak Ibu, jarak kita dengan matahari sekarang puluhan ribu kilometer Pak, lagi panasnya minta ampun, nanti ke 2 kilo, mogolah 10 kilo kalau motong muka kita ini. Hari itu ada yang mengatakan sekilan, ada yang mengatakan sejengkal. Maka orang-orang hari itu tenggelam di dalam keringatnya sendiri, saking panasnya matahari, tidak kata tempat berteduh. Tapi dalam hadis ini dikatakan, Allah berfirman kepada ahlu la ilaha illallah. Allah bersabda kepada malaikat, wahai malaikatku, qaribu ahli la ilaha illallah, tolong cari uang hambaku yang biasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mendawamkan zikir kalimat la ilaha illallah, suruh dia berlindung, berteduh di bawah zilli arsy, berlindung di bawah bayang-bayang arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah cinta kepada orang yang mengucapkan, mendawamkan, menghidupkan kalimat la ilaha illallah. Makanya di akhir
kalimat la ilaha illallah, azim la ilaha illallah, daim la ilaha illallah. Kita mengagungkan Allah dengan wirid kalimat la ilaha illallah. Moga-moga kalimat la ilaha illallah ini hidup di dalam diri kita, dawam, tidak putus. Jadi Abdul Qadir Jilani suatu saat, bapak-bapak, ibu-ibu, di antara wirid Abdul Qadir Jilani itu kan ada yang namanya wirid jahar, disebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang bisir dalam hati, tidak disebut. Bapak ibu ya. Nah suatu saat Abdul Qadir dalam proses belajarnya, Abdul Qadir ini termasuk di antara wali Allah yang belajar bukan kepada manusia. Dia tidak katik guru, Pak ya. Gurunya Khidir alaihissalam serta ruh para nabi. Dalam riwayat dikabarkan beliau itu 20 tahun tersesat di padang pasir. Tidak bertemu dengan manusia, berkawan dengan singa. Gurunya Nabi Khidir. Nah di antara amaliyah beliau itu lebih dari 7 tahun kalimat la ilaha illallah, dalam keadaan jago, dalam keadaan teduk, tidak pernah putus nyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apapun yang terjadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kecuali amaliyah syariat. Dalam keadaan kotor tidak mungkin dia nyebut kalimat itu. Tapi dalam keadaan suci, di luar waktu dia beribadah kepada Allah, dia mendawamkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan dalam teduk pun, dalam riwayat Manaqib Abdul Qadir, dia ngigaunya kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah lewat 7 tahun, uji gurunya, sudah ini kau tidak usah lagi ngomong la ilaha illallah, cukup di dalam hati, tidak katik lagi keluar dari mulutmu. Maka selama 7 tahun berikutnya dia membisu, tidak berwirid sama sekali la ilaha. Tapi dalam hatinya nyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bapak ibu ya, berlalu 7 tahun kedua, habis, sudah selesai tugas kau masai kalimat la ilaha illallah. Berlalu waktu, suatu saat Abdul Qadir Jilani ini berjalan, tiba-tiba ada batu atau genteng nyampak dari pucuk, nimpo kepala dia. Lukolah kepalanya, netes darah, dan ternyata darah itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang disebut dengan la ilaha illallah yang hidup di dalam badan, Pak ya. Bapak ibu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah ini dalam beberapa peristiwa, Bapak Ibu, dalam beberapa peristiwa yang hidup di badan kita inilah kalimat la ilaha illallah. Contoh lagi, Abu Mansur Al-Hallaj. Pernah dengar cerita Al-Hallaj yang membawa paham an-haq ketika dia dieksekusi oleh penguasa Mesir waktu itu. Sebenarnya politis, Pak ya. Karena pengaruh Abu Mansur Al-Hallaj ini sudah mengalahkan kuasa sultan waktu itu. Akhirnya dia dipasung, dipotong tangannya. Dalam keadaan dia dipasung, dipotong tangannya, dia tetap mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dipotong kakinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya karena geram, dipotonglah lidahnya. Saat dipotong lidahnya, maka darah yang mengetes mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Marah penguasa waktu itu, dibakarlah Al-Hallaj. Debunya dibuang di sungai Nil. Maka saat debunya sampai di sungai Nil, maka debu itu bersuara la ilaha illallah. Bapak Ibu, ini yang terlepas dari apakah Syekh Siti Jenar itu ada atau tidak. Cerita Syekh Siti Jenar itu Al-Hallaj dalam versi Jawa. Ya. Al-Hallaj itu pribadi yang nyato, memang ada uangnya, tercatat dalam sejarah. Kalau Syekh Siti Jenar ini kan perdebatan, memang ada nian apa tidak, atau jangan-jangan cuma tamsil dai, tentang bagaimana orang yang sudah makrifat kepada Allah lupa dengan dunia sampai akhirnya dianggap ngaku sebagai Tuhan. Bapak Ibu ya. Tapi yang ingin saya katakan, bagaimana kalimat la ilaha illallah itu saat sudah hidup di dalam badan kita, bukan lagi mulut yang mengucapkannya, darah kita mengucapkan kalimat itu. Anggota tubuh kita mendawamkan kalimat itu. Moga-moga kita pacak nyampe ke situ, Pak. Amin. Jadi suatu saat saya dapat cerita ini dari almarhum Kiai Zain Syukri waktu melok pengajian beliau di Letnan Yasin.
Di antara alasan dari Abdul Somad Al-Palimbani masuk tarekat Saman itu, Bapak Ibu ya, dia ini kan belajar fikih di Mekah. Di Mekah belajar fikih, di Madinah belajar fikih, Bapak Ibu ya. Suatu saat dia merasa sudah cukup galo-galo, sudah dapat galo-galo ilmu. Akhirnya dia berpikir nak nyebrang ke Mesir. Waktu itu masih jalan laut tulah, belum ada jalan udara. Akhirnya dia berangkat ke Jeddah. Di Jeddah, di pelabuhan kan, pelabuhan laut itu kan, nak nyebrang ke Mesir. Nah, karena terlambat, jadi harusnya jam sekian datang, terlambat, akhirnya terpaksalah dia nginap di Jeddah. Lagi ngobrol-ngobrol di sikok warung, tukang warung itu nanya, ngapo terlambat? Ya sudah katanya, nginep baik di sini, besok waktu kapal berangkat besok melok lagi, malam ini nginap di rumah aku baik. Ya sudah, kata Abdul Somad, aku numpang nginap di rumah kamu. Mandi sore, kapan maghrib, tuan rumah ini nyuruh Abdul Somad, kau lebih terpelajar katanya. Biarlah kau baik yang jadi imam, karena kau lebih fasih daripada aku. Apa jawab Abdul Somad? Ini etika seorang yang punya akhlak, baik. Tuan rumah lebih abdol jadi imam daripada tamu. Kau yang jadi imam. Saling surung, maghrib bakal habis katanya. Sudah, kata tuan rumah, biar aku jadi imam. Sudah, salat maghrib. Sudah selesai salat. Yang menarik itu bukan salatnya, tapi setelah selesai salat maghrib, saat orang ini berwirid, itu yang buat takjub Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Apa? Yang berzikir bukan cuma mulut dia. Bajunya melok berzikir, sejadahnya melok berzikir, dinding di sekitar melok berzikir kalau mengucapkan kalimat yang sama yang diucapkan oleh wong tuan rumah ini. Sudah selesai semayang, sudah selesai berwirid, sujud Abdul Somad dengan wong ini. Kalau yang lain aku dapat, kalau yang ini belum dapat aku katanya. Aku besok idana berangkat ke Mesir, biarlah aku berguru dengan kau. Dan ternyata orang inilah yang akhirnya disebut dengan Syekh Saman Al-Mahdali, yang mengajarkan tarekat Saman. Bapak-bapak, ibu-ibu, sesungguhnya hanya kita yang tidak mendengar. Ketahuilah sesungguhnya alam semesta ini berzikir kepada Allah. Seluruh tempat yang kita jajaki ini, benda-benda mati yang ada di alam semesta ini, semuanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hanya saja frekuensinya beda, sehingga kita tidak baca dengarnya. Betul Pak ya? Kita punya radio. Waktu kita geser frekuensinya, dapat radio Lanugraha. Kita geser lagi, dapat radio ini, dapat radio ini. Ngapo? Karena frekuensinya kita setel. Kalau kita tidak mau radio, tidak kate suara radio itu. Ngapo? Karena kita tidak kate alatnya untuk mendengar. Frekuensi telinga kita berbeda dengan frekuensi yang disebar melalui radio. Sesungguhnya benda-benda di alam semesta ini, makhluk-makhluk Allah, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya berzikir kalimat la ilaha illallah. Mengucapkan kalimat itu. Hanya kita yang tidak mendengar. Nah, mak mano nyamukan frekuensi itulah tugas kita, misi kita. Kalau beberapa ulama mengatakan, ketahuilah sesungguhnya aktivitas hewan-hewan itulah wirid mereka. Saat anjing melolong tengah malam, serigala melolong tengah malam, itulah wirid mereka. Ayam berkokok pagi hari bangun ke kita, itulah wiridnya ayam untuk Allah. Akar menembus batu, itulah kalimat wirid mereka. Bapak Ibu, terbayang tak dengan akar itu? Akar itu sekuat apa sih? Lembut, halus, tapi dientak ke batu sebesar gunung, pacak ditembus oleh akar. Kita nak pakai tenaga nian Pak, mecah ke batu, tapi akar dengan lemah lembutnya mampu menembus karang. Makanya ada karang di pojoknya, tumbuhan bisa tumbuh. Itulah wirid tumbuh-tumbuhan. Dak kata yang dak pacak ditembus oleh akar, dientak ke bangunan tinggi 10 lantai, paling pojok ada baik tumbuhan tumbuh, ada buahnya. Kalau kita bayangkan Pak, dak kata yang nak ngenjoknya popok, dak kata yang nak ngenjoknya banyu, tumbuh dewek dia, tembus, besi baja ditembusnya, tumbuh. Kita tulah yang pening, mersehnya. Betapa
kuasa Allah menunjukkan bahwa makhluk yang lemah ternyata lebih kuat dari kita. Itulah wirid mereka, zikir mereka. Perputaran alam, matahari, bintang gemintang, bulan, poros bumi, semuanya berzikir kalimat la ilaha illallah. Menunjukkan ketaatan mereka kepada Allah. Bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sedangkan yang lain tentang bagaimana statement Allah bahwa kalimat la ilaha illallah tertulis di pintu surga. Kalimat la ilaha illallah tertulis di arasnya Allah Subhanahu wa taala. Kasidahnya Syekh Habib Syekh, Miftahul Jannah la ilaha illallah, bahwa kunci surga itu la ilaha illallah. Kunci surga la ilaha illallah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kami tutup, sebelum masuk misi pertanyaan, yang paling penting bagi kita, mari kita jago kalimat la ilaha illallah. Kembali statementnya sama, mari kita jago kalimat la ilaha illallah yang sudah Allah tanamkan dalam diri kita. Ngapo? Itu perbendaharaan nikmat yang paling berharga yang Allah tunjukkan untuk kehidupan kita. Ngapo? Karena itu adalah perbendaharaan, itu adalah bekal, itu adalah tameng kita dari azab Allah, melambangkan kedekatan kita kepada Allah. Moga-moga kita dapat nikmat. Waktu wong lain kepanasan, kita pacak numpang berteduh di bawah arasnya Allah. Ngapa? Karena kita mendawamkan zikir kalimat la ilaha illallah. Bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian jangan lupa perbanyak salawat, karena ada dua keistimewaan dari la ilaha illallah dan salawat di padang mahsyar. Kalimat la ilaha illallah dapat mengajak kita berdiam di bawah bayang-bayang arasnya Allah. Salawat dapat membuat kita tidak lapar dan haus selama di padang mahsyar, karena orang yang mendawamkan salawat akan diberi satu tetes air telaga Al-Kautsar. Orang yang sudah minum satu tetes telaga Al-Kautsar, nanti ada pembahasannya, cuman kepalanganku sampaikan mumpung ini bulan Maulid, Bapak Ibu ya. Orang yang mendawamkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW nanti di padang mahsyar, saat orang lain kehausan, kelaparan, orang ini diberi setetes telaga Al-Kautsar oleh Rasulullah melalui perantaraan burung-burung. Jadi Nabi Muhammad minta kepada Allah agar burung-burung surga ngembek banyu di telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar, ingat Bapak Ibu ya, di seberang jembatan Shiratal Mustaqim, bukan sebelum. Jadi telaga Al-Kautsar ini setelah kita nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim baru kita pacak nyecip. Setiap umat Muhammad, setiap kita akan masuk dan minum dari telaga Al-Kautsar, tapi setelah melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, kita bakal dipanjang di padang mahsyar, belum ditimbang, belum apa, lapar dan haus. Maka Nabi minta burung-burung surga ngembek banyu dari telaga Al-Kautsar dengan paruh dan kuku-kuku mereka. Setiap orang yang bersalawat kepada Nabi akan diberi setetes telaga Al-Kautsar. Keistimewaan telaga Al-Kautsar, orang yang meminum walau setetes telaga Al-Kautsar la yazma'u abada, tidak akan merasakan lapar dan haus selama-lamanya. Bapak Ibu ya. Jadi kita bakal dipanjing 50.000 tahun agar kita selamat. Ujian dipanjing itu baik, belum digesak, dicuci pakai bayi clean di dalam neraka, belum. Kita baru cerita di padang mahsyar baik. 50.000 tahun kita bakal tegak kelaparan, kehausan, agar selamat dari derita di padang mahsyar. Bapak Ibu, banyak-banyaklah mendawamkan kalimat la ilaha illallah dan dawamkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selesai apa pertanyaan? Silakan Pak Haji Latif. Ketika kita membaca kalimat la ilaha illallah, kita tambah dengan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu boleh? Kemudian kalimat salawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang benar itu pakai sayyidina apa tidak? Itu saja. Kemudian yang ketiga, ketika di padang mahsyar, apakah kita tidak lapar atau tidak haus, dan bagaimana kita untuk menjaga kondisi, dari mana kita mendapatkan konsumsi itu?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga mungkin sudah saya jawab tadi. Mungkin ndak pasat deh Pak Haji Latif ya. Jadi hari di padang mahsyar 50.000 tahun kita bakal lapar dan haus. Maka agar kita selamat dari lapar dan haus, perbanyaklah solawat selagi kita tinggal di dunia. Ngapa? Orang yang berselawat di dunia akan diberi setetes telaga Al-Kautsar. Orang yang minum satu tetes telaga Al-Kautsar la yazmau abada, dia akan lapar dan akan haus. Nah kalau wong yang mendawamkan la ilaha illallah hari itu pacak numpang betedo di bawah bayang-bayang arasnya Allah. Termasuk ahlul Quran, orang-orang yang hidup bersama Al-Quran, orang-orang yang memfasilitasi orang-orang yang menghafal Al-Quran, Allah akan beri payung tudung berupa Al-Quran yang memayungi mereka. Itu syafaat Al-Quran. Itu ya. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan kedua, nak pakai Sayyidina apa tidak? Kalau saya di dalam sholat, Bapak Ibu, ini amalan saya ya, pakaian saya. Terlepas dari perdebatan fikih, kalau aku semayang, tahiyat awal, tahiyat akhir, tidak pernah pakai Sayyidina. Mengapa? Karena hadis Nabi tidak menggunakan kata Sayyidina. Ajaran Nabi ketika sholat, hadisnya tidak pakai Sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di dalam sholat. Tapi di luar sholat, saya berusaha tidak pernah melepaskan kalimat Sayyidina di depan nama Muhammad. Ngapa? Karena kurang adab nyebut nama Nabi tidak pakai Sayyidina. Itu Pak ya. Jadi kalau di dalam sholat lebih sempurna Allahumma sholli ala Muhammad. Mengapa? Karena berdasarkan matan hadis Nabi tidak menyebut kata Sayyidina. Kan ndak pas pula nyebut Nabi dewek manggil diri dia Sayyidina. Tapi kita sebagai umat beliau, sebagai anak buahnya, kita berharap cinta dari dia. Wajar baik kita nyebut nama beliau dengan kata-kata pujaan, sanjungan. Ya tidak usah ke nama Nabi, nama bapak baik, dipanggil bapak, manggil nama bapak. Kalau kena tangan, nama bapak kita Abdullah, oi dul, kena gocok. Payah, manggil orang tua, guru saja kita masih kepada yang mulia, uangnya tidak kata beliau kita sebut. Itu bentuk adab kita kepada beliau, kepada mereka yang kita anggap agung. Maka kepada Nabi Muhammad dalam keadaan di luar sholat, saya berusaha menggunakan Sayyidina, baginda, terkasih, kekasih kita. Selalu seperti itu. Jadi kalau dalam sholawat, kalau di luar sholat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu paling sempurnanya adab kita kepada Rasulullah. Kamu nak bertanya dengan perbedaan mazhabnya, wallahu alam bishawab. Itu jauh ceritanya, tapi aku cerita pakaian aku. Kalau aku di dalam sholat tidak pakai Sayyidina karena ajaran Nabi tidak pakai Sayyidina. Tapi di luar sholat saya tidak pernah berusaha tidak meninggalkan kalimat Sayyidina. Setiap kali mengucapkan kata Nabi Muhammad selalu pakai Sayyidina. Itu yang kedua. Kemudian yang pertama, kalimat la ilaha illallah digabung dengan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat hadis yang kelima tadi mengatakan bahwa hadis keempat di pintu surga la ilaha illallah. Tapi di arasnya Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua kalimat ini kita sebut dengan syahadatain. Maka kalau nak sempurna disebut galo-galo. Bapak Ibu ya. Tapi biasanya dalam kalimat la ilaha illallah sempurna la ilaha illallah, la ilaha illallah nak berapa? 40 kali, nak 100 kali, nak 1000 kali, di ujungnya baru ditutup dengan Muhammadur Rasulullah. Mengapa? Karena pujian kepada Nabi Muhammad bukan Muhammadur Rasulullah, tapi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nanti Pak ya. Kalau pujian kita kepada Allah, inilah istimewanya sholawat Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau kita wirid kepada Allah, pacak langsung nyebut Allah. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Bapak Ibu ya. Tapi giliran muja Nabi, tidak boleh kita nyebut Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Tidak, bukan pujian itu. Kita harus tetap minta kepada Allahumma salli ala Muhammad. Itulah pujian kita untuk Nabi Muhammad. Ngerti Pak ya? Jadi kalau diwirid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah boleh. Hanya saja jarang wong yang make itu.
Dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di ujungnya baru ditutup Muhammadur Rasulullah sekali. Nah, sedangkan pujian untuk Nabi Muhammad bukan di Muhammadur Rasulullah, tapi Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat itulah pujian kita untuk Nabi Muhammad. Jadi kalau boleh tak boleh, hanya saja jarang uang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la, jarang uang model itu Pak Haji. Kebanyakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, sampai di ujung baru Muhammadur Rasulullah. Nah, untuk memuji Muhammadur Rasulullah kita sambung setelah la ilaha illallah, biasanya masuk salawat pasti kan? Allahumma salli ala habibika, Allahumma salli ala sayyidina. Nah itu. Ya Pak Haji ya. Demikian Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, mohon maaf jika seandainya ada salah dari apa yang saya sampaikan, namun jika seandainya ada baik, ada hikmahnya, semoga dapat kita jadikan pegangan, dapat kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Mari kita tutup dengan doa, kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah.